Kenapa sampai jurnalisme hadir dan ada kaitannya dari kepentingan publik? Karena yang pertama, jurnalisme dia sebagai alat kontrol dalam sistem demokrasi. Media di mana jurnalisme berperan itu sering disebut sebagai kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena yang mengontrol ini semua media, yang memainkan itu jurnalisme. Jadi ini menjadi penting karena dia menjadi alat kontrol untuk mewakili kepentingan publik. Yang kedua, jurnalisme juga itu sulit dipisahkan dari kepentingan publik karena alasan ini. Hak berpendapat. Setiap kita haknya dilindungi oleh konstitusi. Setiap kita punya hak untuk berpendapat. Bisa tidak senang sama kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Presiden, wali kota, bupati, boleh. Jadi sebenarnya hak kita itu dilindungi oleh konstitusi. Dan ini juga yang dimainkan, diperankan oleh praktik jurnalisme. Dalam konteks kepentingan publik. Kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini yang menjadi alasan kenapa teman-teman di media atau teman-teman jurnalis terlindungi. Ada yang namanya hak publik untuk tahu. Maksudnya apa? Tidak ada profesi, bukan tidak ada. Salah satu profesi yang secara khusus dilindungi oleh undang-undang adalah pers, adalah praktik jurnalisme. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh wartawan itu sebenarnya tugas untuk mewakili kepentingan publik, untuk tahu. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Ada gubernur atau wali kota. Tidak mungkin satu provinsi atau satu kota itu datang bertanya kepada beliau. Tidak mungkin. Dan itu tidak memungkinkan. Ada yang mewakili mereka. Apa? Jurnalis yang mewakili mereka. Bertanya. Makanya ketika jurnalis bertanya atau jurnalis memberitakan, dia dipersekusi, dikasari, dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi, yang mempersekusi itu bisa dituduh melanggar undang-undang. Kenapa? Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai untuk mewakili hak publik untuk tahu. Makanya kenapa jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang, karena dia sebenarnya bukan melakukan itu untuk dirinya sendiri. Dia melakukan itu untuk publik yang diwakili. Jadi begitu eratnya antara praktik jurnalistik dan kepentingan publik, sehingga hemat saya, kalau orang berpikir jurnalis ya jurnalis, kepentingan publik lain cerita. Itu tidak bisa seperti itu. Karena secara konstitusi, menurut undang-undang, itu dua hal yang saling terkait. Yang menarik kemudian, atau untuk selanjutnya menjadi bahan perbincangan kita, ketika praktik jurnalistik tadi berlangsung, ketika kepentingan publik itu menjadi bagian dari apa yang diwakilkan oleh jurnalisme, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, jurnalisme sangat bergantung sama ini nih, teknologi komunikasi. Alasannya, karena jurnalisme butuh medium, ya. Tidak mungkin setelah sebuah pernyataan ditangkap, didapat, ketika sejumlah pesan dikumpul, dia hanya berhenti di meja redaksi, dia mesti dipublikasikan. Karena itu dia butuh medium, ya. Dia butuh medium. Medium sangat bergantung pada
teknologi yang ada di masa itu. Ketika Indonesia belum merdeka, medium yang tersedia hanya ada dua, radio dan surat kabar. Karena itu ketergantungan jurnalis pada medium itu. Ketika booming televisi ada, ketergantungan tinggi pada televisi. Sekarang ketika kita masuk ke era digital, ketergantungan kita pada teknologi komunikasi terbaru. Dan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dipungkiri, ya. Menurut McLuhan, konten media atau konten yang dibuat oleh jurnalis itu sangat ditentukan oleh mediumnya. Makanya bagi dia, medium itu sama dengan pesan. Nah, ini agak rumit sedikit penjelasannya. Jadi saya upamakan seperti ini. Berita itu abstrak. Ketika dia ditulis di koran, orang sebutnya berita koran. Kenapa? Karena physically dia berbentuk kertas koran. Berita radio itu sebenarnya abstrak, tapi ketika dia diudarakan, dia bisa ditangkap melalui audio, dia menjadi berita radio. Dia ngikut sini mediumnya. Berita televisi seperti itu, dia abstrak. Ketika dia dipublish, di broadcast, dia ngikut karakter medium. Jadi pesan itu ngikut sama karakter mediumnya. Teman-teman kalau menulis untuk televisi beda dengan kalau menulis untuk koran atau website. Kenapa? Dia mesti ngikut karakter medium. Karakter medium ini yang sampai sekarang hemat saya belum banyak dikenal atau belum banyak diketahui dengan baik oleh kita. Sebagai contoh, kita nih tahu sedang menulis berita untuk televisi, tapi gaya menulis kita masih seperti gaya menulis untuk website. Nggak bisa gitu, karena karakter audiovisual itu tidak bisa disamakan dengan karakter website. Itu beda, ya. Meskipun sama-sama untuk matanya orang yang menonton televisi atau YouTube itu mata yang melibatkan telinga. Kalau mata yang membaca web itu hanya mata tanpa telinga, mata saja. Nah, karakter itu yang mesti dipahami agar pesan-pesan yang kita buat itu betul-betul mendukung kekuatan dari setiap medium. Kalau saya ditanya, jadi sebenarnya medium apa yang paling kuat? Nggak ada. Semua medium kuat, semua medium punya kelemahan. Website atau media cetak punya kekuatan pada detail, tapi kekurangan pada konstruksi realitasnya dibanding dengan televisi atau dibanding dengan audiovisual. Karena kemampuan yang tanpa kata pun gambar bergerak, orang sudah tahu. Ternyata kejadiannya sedahsyat ini. Kalau teks, kita mesti bekerja ekstra keras untuk. Jadi setiap medium punya kelebihan, cuma punya kekurangan. Dengan mengetahui karakter medium itu, kita bisa optimalkan kelebihannya, kita bisa eliminir kekurangannya. Jadi itu kaitannya kenapa sampai teknologi komunikasi menjadi penting ketika kita membincangkan jurnalisme, apalagi jurnalisme digital dengan kepentingan publik. Menariknya, ketika kita masuk pada isu teknologi komunikasi, praktik jurnalisme itu mengalami, saya sebut dilema, ya, dilema jurnalisme digital. Oke. Orang itu sekarang lebih cari konten digital ketimbang konten fisik atau konten konvensional. Jadi orang-orang, pembaca kita, publik sudah go digital juga.